Apa kabar kalian? Ada yang sakit? Tidak Kali ini kita akan belajar tentang teks bahasa. Kalian pernah tahu apa itu teks bahasa? belum. Dia bahas ya. Teks ulasan merupakan suatu karangan yang isinya berupa berbagai macam ulasan atau komentar dalam memberikan pendapat terhadap suatu objek atau karya sastra. Jadi teks ulasan itu seperti memberikan nilaian ke karya sastra, misal dalam film atau novel atau cerpen. Kemudian struktur teks ulasan yang ada di identitas karya. Identitas karya itu berarti penulis novel atau sutradara film. Lalu yang kedua orientasi. Orientasi biasa berisi pengenalan dari karya sastra. Kalau dalam novel itu seperti pengenalan tokoh-tokoh, ceritanya itu awalnya seperti apa. Kalau yang ketiga ada sinopsis. Sinopsis adalah garis besar isi dari suatu karya. Jika dalam novel garis besar novel itu isinya seperti apa. Kalau film inti cerita itu seperti apa. Lalu yang keempat penilaian karya. Penilaian karya itu biasanya dari isi kelebihan dari karya sastra itu atau kekurangan dari karya sastra. Kemudian ada macam-macam teks ulasan. Yang pertama teks ulasan deskriptif berisi gambaran karya sejelas-jelasnya agar pembaca memahami betul maksud dari pembuat karya. Yang kedua teks ulasan kritis berisi kritik suatu karya dengan mengacu pada yang pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Yang ketiga teks ulasan informatif bertujuan memberi informasi kepada pembaca tentang gambaran umum yang berfokus pada kelebihan dan kekurangan tanpa diulas untuk bawah. Kemudian ada ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama sebutan lain yaitu resensi. Biasa teks ulasan itu sebutan lainnya resensi. Yang kedua berisi pendapat tentang isi karya. Yang ketiga berisi kelebihan dan kekurangan karya. Yang keempat opini berupa fakta. Yang kelima informasi berasal dari opini penulis. Lalu terdapat unsur kebahasaan teks ulasan. Yang pertama menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi penerang itu seperti bahwa, yakni, yaitu. Lalu yang kedua menggunakan konjungsi temporal. Contohnya sejak, semenjak, dan kemudian. Yang ketiga menggunakan konjungsi penyebab. Contohnya karena, sebab, oleh karena itu, oleh sebab itu. Yang keempat menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada ahli teks. Contohnya harus, hendaknya, seharusnya, sebaiknya. Lalu pada pembacaan kali ini akan ditampilkan sebuah film. Judulnya 5 cm. Apa kalian pernah nonton film 5 cm? Sebelum lanjut ke filmnya, kita speaking dulu ya. Kita masuk belajar ya. Kalau saya bilang nomor 1 reaktor, nomor 2 reaktor, nomor 3 reaktor. Kita coba nomor 1 nomor 2 nomor 3
Kita bersihkan masing-masing. Ini novelnya yang tadi filmnya. Ini berupa identitas kalian, bisa dibaca Mbak Dewi. Identitas karya, judul 5 cm, produser Sunil Suraya, sutradara Rizal Angkawani, penulis Doni Dirgantara, Sunil Suryani, Soraya, Soraya, desain film, durasi 125 menit, tarikh rilis 12 Desember 2012. Kemudian ini ada singkat dari film masing-masing. Kita dibaca kami tahu. Benta, Ariel, Lafar, Yani, dan Dian adalah 5 remaja yang telah memilih persahabatan 10 tahun lamanya. Mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Zalfran yang kritis, sedikit gila, apa adanya, idealis, akan narsis, dan memiliki bakat untuk menjadi orang terkenal. Yani yang merupakan begitu cerdas, cerewet, dan mempunyai ambisi untuk belajarnya. Benta, pria yang tidak senang mementingkan dunia sendiri sehingga memiliki jiwa pemimpin dan mampu membuat orang lain nyaman di sekitarnya. Ariel, pria termaco di antara pemain lainnya, hobi berolahraga, aturan. Namun paling cantik kenalan wanita. Ian, dia memiliki badan yang paling subur dibandingkan teman-temannya, Mbak Indoni dan Bola. Paling galak di surga. Ada pula Dinda yang merupakan adik dari Ariel, seorang mahasiswa cantik yang sebenarnya dicintai Zafran. Suatu hari mereka berlima merasa jenuh dengan persahabatan mereka dan akhirnya kelimanya memutuskan untuk berpisah, tidak saling berkomunikasi satu sama lain selama 2 bulan lamanya. Sudah. Mungkin Mbak Ira. Selama 2 bulan berpisah, kami berdua akan terjadi dengan kehidupan mereka. Kehidupan mereka berlima, sesuatu yang membuat diri mereka masing-masing untuk lebih baik dalam menjalani kehidupan. Setelah 2 bulan berselang, mereka berlima pun bertemu kembali dan merayakan perayaan seluruh keluarga. Menginginkan sama-sama. Setelah perjalanan mereka ini mengibarkan sama-sama menanti dibuka kedua yaitu juga pengajar pengetahuan kedua tadi. Setelah perjalanan menuju perjuangan yang membuat mereka semakin suka Indonesia. Petualangan dalam saling bergerak, petualangan yang mengenai kemudian melihat besaran sampai biasanya dari atas hingga bawah. Tetapi petualangan ini juga berjalan Navy, berarti untuk mencintai saya makanan dan yang mencintai kesulitan. Segala anak berperan Navy, karena mereka memiliki impian yang kita lalu dengan nyata dari depan Navy. Setelah itu garis besar isi dari film masing-masing. Kemudian penugasannya membuat 2 kelompok lalu menjawab 4 pertanyaan. Sudah selesai? Sudah. Saya bacakan perwakilan ya. Satu orang maju di depan.
Ya, iya. Baca dulu. Sudah dijawab ya, sama-sama. Ya, sudah. Yang pertama, jelaskan secara singkat isi dari 5 cm adalah film drama Indonesia yang dirilis pada tahun 2012. Disutradarai oleh Rizal Mantovani. Film ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Doni Dirgantoro. Cerita film ini meliputi perjalanan 5 sahabat, Gemka, Ariel, Zafran, Riani, dan Ian, yang bersama-sama bermimpi untuk mendaki puncak Mahameru atau Gunung Semeru di Jawa Timur. Mereka berjuang mengatasi berbagai rintangan dan menghadapi ujian dalam perjalanan mereka untuk mencapai impian tersebut. Selama perjalanan, sahabatan mereka diuji dan masing-masing karakter mengalami perjuangan pribadi. Film ini menyoroti tema persahabatan, mimpi, dan perjalanan pribadi. Identitas karya atau film, orientasi, sinopsis, dan dunia film. identitas dari film Judulnya 5 cm, produsernya Studio Suraya, sutradaranya Rizal Mantovani, penulisnya Doni Dirgantoro, Studio Suraya, dan Hilman Mukasi, distributor Suraya Entertainment Film. Durasinya 125 menit, tahun rilis 12 Desember 2012. Kelebihannya yang pertama sinematografi yang menawan, yang kedua emosi dan perasaan yang kuat, yang ketiga pesan inspiratif, yang keempat soundtrack yang menyentuh. Kekurangan dari film 5 cm yaitu yang pertama pengembangan karakter terbatas, yang kedua cerita yang terlalu linear, yang ketiga beberapa adegan twist, yang terakhir durasi yang panjang. tepuk tangan. Untuk tugas ini ya, jadi kerjakan di rumah masing-masing. Bacalah novel 5 cm atau novel lain yang menceritakan bagaimana tentang percintaan. Dari novel tersebut, temukanlah kelebihan dan kekurangannya serta seluruh unsur kebahasaan maupun termasuk dalam teks biasa apa. Bisa dipahami? Bisa. Cukup sekian pembelajaran kita ini. Kita kembali bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.